Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur Tuhan berikan lagi kesempatan di akhir pekan ini. Ya, kita berjuang dalam hidup ini. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Walaupun ada tantangan, pergumulan, silih berganti kita hadapi. Jika kita ada sebagaimana adanya saat ini, tentu bukan karena kuat gagah perkasa kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena kasih Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Allah dari Amsal pasal 27. Kita siap menerima didikan dari firman Tuhan, teguran dari firman Tuhan, penguatan daripada firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu berkuasa mendidik kita ya, menegur kita akan kesalahan kita, membawa kita pada jalan yang benar. Ya, tidak semua kita baca, hanya beberapa saja, karena setiap ayat ada berkat tersendiri. Ini luar biasa, penuh berkat dalam Amsal pasal 27. Kita membaca ayat yang ketiga. Kita merenungkan bagian pertama adalah firman Tuhan berbunyi demikian, batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Ya, kita membahas bagian pertama tentang sakit hati. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit hati? Nggak ada toh yang bisa tunjuk tangan karena memang kita pernah sakit hati. Ya, atau mungkin juga saat ini masih ada sakit hati. Kalau kita sakit hati itu menyusahkan diri kita. Nah, kalau kita masih sakit hati itu akan membuat penyakit dalam diri kita. Kalau kita masih sakit hati, kita sendiri yang rugi. Seberat apapun perlakuan orang kepada kita, mungkin dia mengata-ngatai kita dengan hal yang tidak benar, mencaci maki kita, menzolimi kita, atau mungkin memperlakukan kita secara tidak adil, menipu kita, membohongi kita, dan lain sebagainya. Maka tidak boleh kita sakit hati. Sebab jika kita sakit hati akan merugikan diri kita. Ya. Batu berat, pasir ada beratnya. Nah, kedua-duanya adalah lebih berat dari dua itu adalah sakit hati. Wah, ini jadi rupanya sakit hati ini berat ya, jadi masalah besar. Nah, banyak orang yang mengalami sakit hati, hidupnya susah. Ya, sakit hati, hatinya sakit berarti. Kalau hatinya sakit, berbahaya Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu melihat orang yang sakit hati, hatinya sakit? Hatinya sakit. Ya, jadi hati itu ada di dalam diri kita. Nah, kalau hati kita sakit, diri kita sakit. Nah, jadi kita jangan sakit hati. Tapi Pak Pendeta, enak kalau bicara begitu. Tapi faktanya loh, hati ini loh disakiti loh. Kata-katanya itu loh, janjinya itu loh palsu, gombal. Ya, cara dia menjatuhkan saya loh luar biasa loh. Penghinaannya itu loh. Ya. Dia pembohongan itu loh luar biasa. Dia menipu saya loh. Ya, dia melakukan hal yang jahat kepada saya. Dia berikan isu kemana-mana. Wow, luar biasa. Dia ciptakan berita hoax tentang saya. Pak Pendeta, sakit hati. Sakitnya itu di sini. Betul, secara manusia kita pasti bisa sakit hati. Bisa, tidak ada orang yang berkata, wah saya kebal kepada sakit hati. Enggak, karena hati kita ini kan peka, sensitif. Hati kita ini perasaan, kan masih hidup, masih ada perasaannya. Jadi kalau ada orang yang nggak pernah sakit hati dan tidak pernah sakit hati, terus tidak pernah sakit hati dan tidak akan sakit hati, nggak mungkin. Jangan-jangan perasaannya sudah tumpul, perasaannya sudah nggak oke lagi.
Ada memang orang yang nggak pernah sakit hati. Mungkin dulu pernah sakit hati, setelah salah satu peristiwa terjadi dalam dirinya, dia tidak sakit hati lagi. Ya, menurut saudara, siapa orang yang tidak sakit hati atau tidak merasakan sakit hati? Orang apa itu? Pak Bentau? Orang gila. Karena apa? Sakit jiwa. Jadi kalau dia udah sakit jiwa nggak beres. Mau diapain kayak dicaci maki, diludahi, dia nggak sakit hati. Ya karena nggak normal. Artinya begini Bapak Ibu, kalau saudara Bapak Ibu sakit hati itu normal. Yang menjadi tidak normal kalau sakit hatinya berkepanjangan. Yang menjadi tidak normal kalau sakit hatinya nggak diselesaikan. Yang jadi tidak normal kalau sakit hatinya dipendem menjadi akar pahit. Ya mengakibatkan sakit, bisa kanker. Ya bisa menderita lever. Ya pikiran kacau, stres, depresi. Nah, itu yang jadi masalah adalah sakit hati tidak diselesaikan, dibiarkan menguasai pikiran, perasaan, dibiarkan menguasai hidup kita. Jadi ketika kita lihat orang itu, bencinya kita luar biasa. Orang ini memanglah. Waduh, kita udah begitu marah. Nah, ketika kita marah apa yang terjadi? Organ-organ tubuh kita terganggu, nggak normal lagi. Ya, nggak normal. Peredaran darah jadi nggak normal. Maka ada orang bilang lagi marah, darahnya naik ke ubun-ubun. Marah dia. Rasanya mendidih gitu ya. Nah, siapa yang rugi? Ya yang marah itu, yang darahnya naik ke ubun-ubun itu, rugi dia. Kenapa? Bisa-bisa tersumbat di atas nanti, bahaya. Kalau sudah sampai di ubun-ubun tersumbat kan bahaya. Harus dioperasi lagi nanti supaya bisa lancar, kan bahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasti kita pernah sakit hati dan mungkin juga ada yang saat ini masih sakit hati. Tinggalkan sakit hati itu, lepaskan, ampuni orang yang sekiranya ada yang harus kita ampuni, selesaikan. Ya, jangan sakit hati. Nah, memang untuk sakit hati bisa dan normal. Kenapa? Kita punya perasaan loh. Ya, sebaik apapun orang itu, kalau terus-terus disakiti, sakit juga, tidak kebal juga. Tetapi hal yang menarik atau ya hal yang hebat adalah orang itu bisa menyelesaikan, bisa mengatasinya. Hari ini mungkin kita sakit hati, tapi kita pikir, ngapain sakit hati? Itu kan merugikan saya. Udah, saya nggak mau sakit hati. Saya mau kasih dia, mau ngampuni dia. Tuhan, tolong saya, hati saya supaya bersih, supaya hati saya tidak sakit, supaya tidak ada penyakit dalam diri saya. Tuhan tolong saya. Ini baru pribadi yang hebat. Jadi kalau saudara dibuat sakit hati saudara oleh orang lain, pada saat peristiwa mereka lakukan itu, saudara sakit hati, itu wajar, normal. Nah, dan normal yang kedua adalah saudara bisa atasi. Ya, saudara bisa selesaikan. Itu baru normal yang kedua. Tapi menjadi abnormal ketika saudara tidak bisa menyelesaikannya. Artinya berkeras, kekeh. Enggak usah. Dia memang jahat. Dia memang orang yang luar biasa. Saya benci sama dia. Saya tidak akan mengampuni dia. Saya tidak akan mengampuni dia. Perbuatannya jahat. Saya sakit hati. Sakit rasanya. Sakit saya dibuatnya. Wah, ini bahaya ini. Nah, kalau kita lakukan begitu, kita yang akhirnya sakit. Benar, sakit kita. Ya, jantung kita pun detaknya nggak normal. Darah peredarannya jadi nggak normal. Pikiran kacau. Ya, nggak ada senyum lagi. Saya belum pernah melihat orang yang sakit hati senyum dengan orang yang membuat dia sakit. Enggak. Kalau misalnya si A membuat kita sakit, ketemu sakit hati ya, membuat kita sakit hati, kemudian kita ketemu sama orang itu, pasti yang terjadi, wajah kita tiba-tiba berubah, jadi jelek gitu ya. Tadinya senyum, ya cakep ya, ketemu orang yang langsung tiba-tiba berubah. Wajah apa Pak? Wajah jelek gitu ya. Waduh, langsung berkerut semua. Memang sudah berkerut, tapi tambah kerut lagi. Ya, jadi jangan buat berkerut ya. Coba katakan kiri kanan, jangan buat berkerut lagi. Ya, jadi harus senyum gitu ya, senyum. Nah, caranya apa? Selesaikan sakit hati, Bapak Ibu.
selesaikan sakit hati. Ya, kalau saudara, Bapak Ibu disakiti dan memang sakit hati, itu normal, sekali lagi normal, manusiawi. Ya, nah yang kedua, yang normal yang kedua harus kita pegang, selesaikan, jangan dipendam. Nah, sakit hati kita jangan tunggu sampai bertahun-tahun. Wih, ngeri kali bertahun-tahun. Tapi adakah orang yang sakit hati bertahun-tahun? Oh, ada. Sampai berkata, sampai ketemu di kuburan. Emangnya kalau udah ketemu di kuburan gimana? Sampai mati, aku nggak bakalan ngomong. Sampai ketemu di tanah rarah, di tanah merah. Ngeri kali itu. Itu begitu hatinya begitu tersakiti, luar biasa. Sakit hati wajar, normal. Ingat, tetapi menjadi tidak normal kalau tidak mengampuni, kalau tidak menyelesaikannya. Ya, berat sakit hati itu. Nah, untuk itu jangan kita sakit hati. Ya, selesaikan, katakan kiri kanan, selesaikan jika sekiranya ada. Yang kedua, Bapak Ibu, menarik di ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ini apa kaitannya? Masih saya melihat dengan sakit hati. Ada orang yang sakit hati dinasehati, kan aneh. Tapi faktanya ada loh. Ya, Mas, jangan lakukan itu. Apa urusan kamu? Wah, dia nasihati saya. Wah. Mbak, jangan lakukan itu. Apa urusanmu? Pak. Bu, jangan gini. Apa urusanmu? Pak, apa urusan? Sakit hati. Ada nggak saudara pernah lihat orang dinasihati sakit hati? Ada. Ada, Bu Pendeta ya? Banyak. Tolong dong gini. Apa urusanmu? Saya loh. Nah, padahal nasihati tapi diubah kalimatnya. Ditegur loh saya. Lah, ya memang nasihat itu sepertinya tegur, tapi bukan mempermalukan. Kamu harus begini dong. Saya benci sama dia. Nasihat. Nah, tapi sebaliknya, kalau disanjung-sanjung, udah lakukan kesalahan dia nggak apa-apa, ini dia dibela terus, padahal dia salah loh. Kok senang ya? Senang. Jadi orang ini nggak bersalah karena kesalahannya selalu tidak pernah disingkapkan. Ya ada orang yang berteman, daripada saya dibenci dia, nggak usah deh saya tegur. Ini ada loh, teman karib, temannya melawan kesalahan, jatuh dalam dosa, dibiarin. Kenapa? Nanti kalau saya tegur dia jadi benci sama saya. Ya, kalau dia benci sama saya, dia tidak akan berbuat baik kepada saya. Ya, kalau dia ada berkat, dia nggak bagi kepada saya. Nah, kacau bukan? Berarti kita egois dong. Jadi kalau kita melihat teman kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, kita tidak tegur, kita egois. Kenapa? Karena kita mau ambil keuntungan. Sebab kalau kita nasihati, kita tegur, nanti dia benci, kita mengalami kerugian. Nah, padahal ini sangat membahayakan. Perhatikan, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Kalau benar-benar kawan, ya tegur. Ingatkan, ini memukul dengan maksud baik itu artinya walaupun nanti dia benci sama kita, tapi tujuan kita jelas supaya orang ini tidak hancur. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi kalau kita tadi berteman, kemudian teman kita jatuh, kita biarkan, kita nggak pernah nasihati, nggak pernah tegur supaya dia nggak benci sama kita. Sebenarnya pada saat itu kita sudah berada dalam posisi sebagai lawan dia, musuh dia, bukan sahabatnya. Jadi kita mementingkan diri kita sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita harus siap, lebih baik teguran yang nyata-nyata. Kita harus siap ditegur. Jadi kalau ada orang yang menegur saudara, itu berarti teman, dia sahabat, dia keluarga, dia orang tua kita kalau lebih tua. Ya, dia orang baik. Orang yang menegur kita adalah orang yang baik, yang peduli dengan kita. Kalau ada ya orang-orang yang dekat dengan kita, dia tahu bahwa kita melakukan hal yang salah, tapi dia tidak tegur kita, orang itu tidak baik. Itu bukan baik. Ya, hanya mau memanfaatkan kita supaya kita senang kepada dia, supaya kita tidak sakit hati kepada dia. Jadi dia mengambil keuntungan. Teman itu mengambil keuntungan dalam posisi aman. Supaya saya aman. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, firman Tuhan katakan apa? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Wow, hati-hati ya. Ya, kadang-kadang seseorang dinilai, oh bapak itu baik ya, dia selalu ya membiarkan saya, apa saya lakukan, dia nggak pernah
mengingatkan saya, nggak pernah mendisiplin saya. Bapak itu baik sekali. Pokoknya gampang deh. Dia tidak akan menyakiti hati kita loh, tidak akan menegur kita. Baik Bapak itu. Nah, sebenarnya Bapak itu tidak baik. Kalau dia membiarkan kita melakukan hal yang tidak baik, Bapak itu tidak baik. Tetapi kalau Bapak itu menegur kita, ya mendisiplin kita, ya bahkan ya memberikan hajaran kepada kita, nah itu baru baik. Itu baru baik. Bapak itu baik. Kenapa baik? Wah, kalau saya salah selalu ditegur, selalu dinasihati. Dan saya suka itu. Amin. Bapak Ibu Saudara suka ditegur, dinasihati ketika kita melakukan hal yang salah, yang keliru. Ya harusnya begitu dong ya. Harusnya ya amin. Saya mau. Sebab kalau kita ditegur, dinasihati itu untuk kebaikan kita. Dan kita harus garis bawahi ya, kalau ada orang yang menasihati kita, ada orang yang menegur kita, kita harus melihat dia sebagai pribadi yang baik, pribadi yang peduli kepada kita. Dia punya perhatian kepada kita. Ya. Dia punya hati kepada kita. Ya, dia peduli kepada kita. Jadi gini, kalau ada orang nggak punya hati kepada kita, nggak peduli dengan kita, ya ngapain dia nasihatin kita? Dia kan cuekin aja, biarin aja. Mau apa kamu ya terserah. Emangnya gua pikirin, kan begitu. Nah, tetapi seseorang yang memberi perhatian kepada orang lain ketika orang lain itu mengalami kejatuhan, mengalami masalah, ya dia akan hadir untuk menasihati, membimbing, menguatkan. Tetapi lagi-lagi manusiawi kita ya, ternyata banyak orang yang tidak suka dinasihati. Ya, banyak orang yang akhirnya juga sakit hati ketika dia dinasihati. Kasihan ya. Padahal nasihat itu baik untuk kebaikan orang itu. Ya, tapi ketika dia dinasihati, ditegur, dia sakit hati ya luar biasa. Bahkan tidak mau mengampuni. Nah, berarti apa? Kebodohan lagi tadi. Masalah lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita harus memberi diri untuk menerima nasihat. Jangan kita sakit hati. Bahkan kita bersyukur kalau ada orang yang menasihati kita atau ada teman, sahabat yang menasihati kita. Itu berarti dialah orang yang mengasihi kita. Kalau ada orang atau teman, sahabat yang membiarkan kita tidak peduli dengan kita, sesungguhnya dia adalah lawan kita. Sebab dia ya sedang terlibat dalam hal menghancurkan hidup kita. Ya, jadi kalau saudara melihat atau tahu teman ya berbuat salah dan saudara membiarkan teman itu, sebenarnya saudara sedang terlibat di dalamnya menghancurkan hidup orang itu. Wah, ngeri ya. Karena dia teman saya loh. Iya, nasihati dong. Enggak, jangan, nanti dia sakit hati. Nah, ketika kita berkata begitu, kita sedang berkata, biarin aja, hancurlah dia. Apa teman yang baik seperti itu? Ya enggak lah. Teman yang baik pasti ngomong, mas, bro, sis, mbak, jangan begitu. Jalanmu salah. Nah, walaupun pada akhirnya mungkin dia marah juga sih. Apa urusanmu? Saya enggak apa-apa. Risiko orang yang menasihati adalah bisa dia dibalas ya, dilawan, bisa saja. Ya, tapi karena niat kita baik sebagai sahabat yang benar, teman yang baik, ya harus ngomong. Tapi kalau kita biarkan, sekali lagi kita sudah terlibat dalam hal menghancurkan hidup orang itu, terlibat di dalamnya. Wah, ngeri banget ya. Kadang-kadang ini nggak terpikir loh. Maunya kita kan aman saja. Daripada dia nanti marah, benci, udah biarin aja, capek kita. Nah, ini nggak boleh. Ya, kita memang bisa terjebak dengan pernyataan seperti tadi. Biarin aja deh, capek, nggak ada urusan. Ya, daripada dibenci. Nah, ini nggak boleh. Kita egois namanya. Kita mau zona nyaman itu. Ini fakta. Ya, kita tahu kita harus nasihati dia, tapi kita diam aja lah. Ya udahlah, nanti dia bertobat sendiri. Enak aja. Tuhan mau pakai kita gitu loh, supaya orang itu bertobat. Tapi kan ada risikonya, betul. Mungkin kita akan dibenci, tapi lebih baik daripada kasih yang sembunyi. Ya, kita mencium dia dalam pengertian, wah senang sama dia, membiarkan dia, tapi pada akhirnya kan dia akan hancur. Nah ayo, apa itu yang kita kehendaki?
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan menolong kita ya untuk kita bertindak, menasihati, ya teguran yang baik. Ya walaupun rasanya sakit, ya baik yang ditegur maupun yang menegur bisa sakit juga karena dibalas. Tapi itu harus kita lakukan daripada kita membiarkan orang itu hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga di ayat 17. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini menarik, kaitannya dengan nasihat, ya sakit hati tadi. Nah ini adalah peran manusia, ya sesama manusia. Kalau dikatakan besi menajamkan besi, ini sebenarnya berbicara ada gesekan. Kalau besi menajamkan besi itu diasah, maka dia tajam. Nah orang manusia sesama ini ada gesekan, Bapak Ibu. Jadi kita hidup ada dalam gesekan. Nggak ada orang yang hidup tanpa gesekan. Wah di mana di rumah saja ada gesekan, di pekerjaan ada gesekan, di gereja ada gesekan. Nah hanya masalahnya gesekan ini akan jadi apa? Kalau kita buat ya untuk saling menajamkan bagus, bukan menghancurkan. Ya besi menajamkan besi. Jadi ada gesekan. Nah mari kita buat masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini dengan sahabat, teman, keluarga, ya kita ciptakan itu menjadi sesuatu yang berguna, yang membangun. Jadi gini, kalau besi itu parang kita mau pakai, itu tumpul, maka tidak ada gunanya. Ya kita paksa pakai, kita kelelahan. Maka kita cari besi yang lain, parang yang lain, kemudian kita temukan, gosok, gesek terus. Maka menjadi tajam, sama-sama tajam, karena sama-sama digesek. Jadi kalau ini gambarannya adalah kita dengan orang lain ada gesekan, ya akan saling menajamkan. Akhirnya oh iya maksud Bapak ya begitu ya, maksud Om begitu ya, oh iya baru saya sadar. Tadinya enggak, diskusinya keras banget, oh harus begini, harus enggak. Tapi tidak menjadi sakit hati itu loh. Ya sesama itu karena menajamkan sesama tidak sakit hati. Ada semacam konflik di situ memang, gesekan itu. Tapi tidak menimbulkan sakit hati. Nah, melainkan dari masalah itu, dari gesekan itu menemukan sesuatu yang indah, ya. Oh, rupanya jadi seperti ini toh. Ya. Sahabat bisa ada gesekan, tapi itu semakin mempererat hubungan mereka. Suami istri ada gesekan. Ya, ada gesekan, semakin mempererat cinta kasih mereka. Orang tua dengan anak ada gesekan. Ya, tidak mulus-mulus, tapi itu gesekan itu menajamkan sesama ya seperti itu ya. Itu menjadi sesuatu yang penting, berguna untuk membangun rumah tangga itu. Dalam pelayanan, tim pelayanan itu ada gesekan, selalu ada gesekan. Nah, yang menarik adalah gesekan itu untuk sesuatu yang menghasilkan yang lebih baik. Ya, bukan menimbulkan sakit hati, itu yang bermasalah. Kalau akhirnya karena gesekan itu sakit hati, pandangan saya nggak diterima, ide saya nggak diterima, ya sudahlah, sakit hati saya, dicuekin, ya kemudian ngambek, ya kemudian dia tidak mau terlibat lebih dalam lagi dalam pelayanan. Nah ini, ya, akhirnya hilang dari perdararan. Bukan seperti itu gesekan itu. Memang ada karena gesekan orang jadi mundur dari persekutuan, mundur dari Tuhan, mundur dari persahabatan. Nah itu keliru. Nah kita harus memandang gesekan itu untuk sesuatu yang dapat membangun kita. Ya tidak mungkin tidak ada gesekan. Ya, seperti saya katakan, suami istri aja ada gesekan. Ya, tetapi itu membuat mereka saling mengenal, saling tahu satu dengan yang lain. Ya, kelihatan karakter masing-masing, kemudian berusaha menciptakan satu hubungan yang lebih harmonis lagi, yang lebih kuat. Demikian juga anak-anak dengan orang tua ada gesekan. Nah, orang tua akhirnya kemudian semakin mengerti tentang anak, anak mengerti orang tuanya melalui gesekan itu. Di pekerjaan, wah banyak sekali gesekan. Ya, hanya perlu kita ya memahami tujuan daripada gesekan ini untuk apa gitu loh. Ya, jangan kita arahkan ke hal yang negatif. Negatif akhirnya apa? Sakit hati. Negatifnya nggak suka, benci. Jangan. Tapi kita arahkan ke hal yang positif. Saya mau belajar.
dari gesekan tadi, walaupun pandangan saya dilecehkan, pandangannya begini-begini, tapi saya mau coba pelajari pandangannya. Mungkin juga memang pandangan kita tadi salah, akhirnya kita ketemu kan, oh iya betul, saudara saya itu betul. Terima kasih Mas Bro, pandangan Anda benar, terima kasih. Nah harus begitu, akhirnya dari gesekan itu kita bertumbuh, kita semakin dikuatkan. Jadi jangan takut gesekan, hanya gesekan itu kita arahkan kepada hal yang positif, amin. Jangan karena gesekan, oh kita ini sama-sama pelayan Tuhan, ada gesekan langsung sakit hati. Sekali lagi, sakit hati itu berat, lebih berat dari batu dan pasir. Jadi jangan sakit hati, jangan gampang sakit hati. Ya pelayan-pelayan sinop, jangan gampang sakit hati. Coba katakan kiri kanan, jangan gampang sakit hati. Ya, awas ya kalau gampang sakit hati, itu namanya kebodohan. Oh keras sekali Pak Bunda. Iya keras. Jadi jangan gampang sakit hati. Di rumah Bapak Ibu jangan gampang sakit hati. Suami istri jangan gampang sakit hati. Harus saling mengasihi. Kerugian besar kalau sakit hati. Ya kerugian besar. Jadi gesekan tadi buat menjadi sesuatu yang akan menimbulkan sesuatu yang baik. Ya, dua pandangan yang berbeda tadi mulai digodok. Gesekan tadi terjadi, akhirnya oh yang begini loh yang kita mau. Oh ya bapak punya masalah, ibu punya masalah, dua-duanya punya masalah. Kemudian ketemu, tuh mulai saling mempermasalahkan. Bapak salah, ibu salah, bapak menyalahkan ibu, ibu menyalahkan bapak, saling mempersalahkan. Terjadi gesekan. Oh bla 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 bla. Tik berhenti, sadar. Kenapa gesekan ini terjadi, untuk apa? Oh merenungkan bla bla bla. Oh ternyata sang bapak menyadari kesalahannya, mam minta maaf. Sang mama menyadari kesalahannya, pak minta maaf. Apa yang terjadi setelah gesekan itu? Wah, semakin intim, semakin harmonis, semakin memahami satu dengan yang lain. Jadi gesekan itu membuat kita semakin memahami satu dengan yang lain. Amin. Jadi jangan takut gesekan. Tetapi yang kita hindari jangan sampai karena gesekan itu sakit hati. Ya itu masalahnya. Jangan, tetapi dari gesekan itu akan kita dapatkan satu hasil yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Suami istri saling menajamkan. Ibu, bapak dengan anak-anak ada gesekan untuk menajamkan. Ya, sahabat, teman, kerabat, keluarga, teman di kantor, di pekerjaan, di pelayanan, ada gesekan. Tapi itu untuk membangun. Kita harus melihat secara positif. Gesekan ini untuk membangun. Semakin harmonis, semakin baik keadaan dan terus, ya sekali lagi, membangun. Berguna untuk kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita. Ingat ini, firman Tuhan ini luar biasa mengingatkan kita supaya kita jangan menyimpan sakit hati. Sakit hati normal karena orang membuat kita sakit hati. Ya, tetapi yang lebih normal lagi, normal yang kedua yang harus kita lakukan, selesaikan sakit hati itu. Selesaikan ya, jangan dibiarkan. Dan yang kedua, kita bersyukur diingatkan oleh Tuhan ya akan kebenaran firman Tuhan bahwa sebagai sahabat teman, kalau benar-benar kita teman, kita harus berani menegur. Ya, jangan mendiamkan. Teguran yang nyata, pukulan, itulah sahabat. Ya, jangan kita membiarkan. Kalau kita membiarkan sama saja kita mencelakakan orang itu.